dari awal saya tuh sangat believe di konsepnya Hacktivate. Saya sangat truly believe di Hacktivate, dan saya believe kenapa? Karena Hacktivate ini adalah something yang memang industri udah butuhkan dari lama banget. Kita sudah benar-benar kayak crying out untuk mencari talent-talent yang berkualitas dari Indonesia gitu. Jadi begitu saya diminta untuk bawain graduation speech untuk Hacktivate, of course saya sangat excited dong gitu. Saya sangat excited untuk melihat hasilnya gitu. Dari selama ini, dari intensif training selama 12 minggu ya? 12 minggu. Jadi I'm excited to see the demo juga hari ini dan juga berkenalan dengan semua masing-masing dari kalian. Tapi at the same time, saya juga deg-degan gitu. Kenapa deg-degan? Karena graduation speech ini kan sebetulnya bukan something yang cuma sekedar ngomong-ngomong biasa gitu. Ini something yang spesial, terutama buat graduation. Dan ini nggak cuman, dan ini hari ini peristiwa yang cukup bersejarah karena ini graduate pertama dari Hacktivate gitu. Jadi langsung nih, pertama-tama saya langsung Google tuh graduation speech, ngapain sih gitu biasanya gitu. Of course yang muncul isinya pertama kayak Steve Jobs di Harvard. Waduh, ngelihatnya dengerinnya keren amat ya. Sampai 1 jam selesai, wah gila keren. Cari lagi yang lain, bawahnya. Ada juga kayak foundernya Dropbox, si Drew gitu, di MIT. Dia ngasihin speech, gila keren amat. Terus lihat lagi, berikutnya lagi Barack Obama. Waduh, tambah lama tambah keren, semakin bahas semakin keren gitu. Sampai saya tuh mikir, waduh kalau saya mau bawain apa coba gitu. Maksudnya nggak mungkin dong kalau saya bawain something yang untuk change the world gitu. Karena ya obviously I'm not there yet gitu. Tapi dari situ semua, saya nyadar satu hal sebetulnya. My background sebetulnya I'm just an ordinary geek gitu sebetulnya. Saya juga bukan dari keluarga yang keren banget, semua keluarga juga biasa-biasa. Dari dulu saya memang cuma hobi di komputer, cuma hobi di coding gitu. Tapi dari situ yang sebetulnya saya kepingin share ke kalian gitu. Kalau sebetulnya you don't have to be a Barack Obama to change the world sebetulnya. You don't have to be Steve Jobs untuk make a positive impact. Kalau misalnya ordinary geek kayak saya aja bisa, kenapa kalian nggak bisa gitu. Jadi itu poin yang saya ingin bawain hari ini gitu. Background saya sebetulnya dari sekitar saya lahir itu saya lahir dari 4 bersaudara. Yang paling kecil, saya punya 3 kakak, perempuan semua. Nah, saya sangat beruntung karena waktu itu tahun 1980-an saya dari Surabaya. 1980-an itu di salah satu perguruan tinggi di Surabaya, mereka rilis satu program baru namanya informatika. Angkatan pertama, gitu. Dan kebetulan kakak saya yang paling tua mendaftar di tahun sekitar 1985 gitu. Dia daftar kuliah di Universitas di Surabaya ini sebagai angkatan pertama. Otomatis kan pasti punya komputer dong di rumah dong, pasti punya komputer. Saat itu juga masih komputernya benar-benar 286, 386 kalau familiar dengan teknologi waktu itu. Dan secara nggak langsung saya tuh nggak sadar waktu saya masih umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun lah. Itu ternyata saya ini udah di-abuse sama kakak saya sendiri gitu. Waktu dia nulis skripsi atau disuruh nyalin PR temennya, saya disuruh ngetikin gitu. Sedangkan dia baca komik di pinggir gitu. Mungkin adiknya masih kecil, masih nggak tahu apa-apa, dibohongin gitu. Tapi saya sangat bersyukur hal itu terjadi gitu. Saya menemukan satu foto, waktu saya masih umur 4,5 tahun, lagi coding di depan layar warna biru. Tahu nggak kira-kira aplikasi apa? Kalau ada bisa nge-guess nggak? WordStar 4.0 for DOS. Itu pertama kalinya saya terekspos dengan disuruh ngetikin. Dia memang kalau memang pada dasarnya bandel, jadi kayak nggak pernah dengerin di sekolah, tinggal nyalin catatan temennya terus saya suruh ngetikin gitu. Nah, belajar banyak tentang WordStar, ada Lotus 123, juga mainly waktu itu belajar tentang DOS, batch programming dan segala macam. And saat itulah I fall in love dengan coding. I found out kalau itu sebetulnya my true passion di situ dari kecil. Jadi sangat bersyukur sih bisa ketemu passion dari kecil gitu. Habis itu ya otomatis long story short, mulai kenal internet. Kebetulan waktu itu kakak saya punya pacar long distance, jadi mau nggak mau pasang internet tahun early 90s gitu. Bersyukur juga gitu gara-gara itu akhirnya terekspos dengan internet, belajar HTML sendiri segala macam. Nah akhirnya long story short, saya jadi bertumbuh menjadi seorang yang sebetulnya sangat, kalau istilah zaman sekarang jadi otis gitu ya. Jadi benar-benar di depan komputer terus bikin ini, bikin itu, macam-macam gitu. Nah, akhirnya setelah dari situ ternyata ada side effect. Side effect-nya saya jadi seorang yang sangat introvert. Introvert banget sampai akhirnya nggak suka ketemu orang, sukanya di depan komputer terus all the time. Rasanya kalau meeting-meeting, networking, party-party, Sweet 17 waktu itu malas datang gitu. Bener-bener sangat introvert banget gitu.
And then saya ke US, terus saya dapat kesempatan untuk kerja di sebuah corporate Amerika. Nah, kerja sebagai programmer. Sama gitu, introvertnya ke bawah gitu. Jadi kalau misalnya pas makan siang, sukanya makan sendiri gitu, beli atau bawa dari rumah, makan di meja sendiri. Diajak teman makan yuk, makan siang yuk, nggak mau gitu, mau makan di meja sendiri. Disuruh tim meeting, aduh paling malas, pokoknya paling malas kalau sehari-hari itu tipikalnya pasang headset, udah coding aja seharian sampai selesai gitu, sebisa mungkin nggak ngomong. Kalau meeting pun lebih prefer meeting lewat chatting gitu, bener-bener sangat introvert banget. Terus one day, itu saya kebetulan juga punya satu mentor yang saya sangat respect. Nah, beliau tuh pernah bilang ke saya gitu, tahu nggak sih, kamu memang secara developer sukses, semua project-projectmu kelar on time, semuanya excellent, bug juga nggak ada, pokoknya keren deh gitu. Tapi kamu nggak akan kemana-mana, kamu cuma bisa mentok sampai di situ. Dia bilang, loh kenapa? Terus dia bilang, karena the biggest mistake in life itu bukan failing, tapi adalah getting too comfortable. Saya ulangi ya, jadi the biggest mistake in life itu is not failing, tapi getting too comfortable. Alias kalau di Indonesia, kalau istilahnya itu zona nyaman gitu. Dan itu waktu itu sangat mengena banget, dan saya terus terang langsung defensif dong. Saya bilang, loh tapi kan saya introvert, memang bawaan dari lahir seperti itu, jadi argumen macam-macam. Tapi sebetulnya dari hati kecil saya realize yang dia ngomong itu betul sebetulnya sih gitu. Waktu itu benar-benar saya udah terjebak di suatu istilahnya zona nyaman itu gitu, yang benar-benar sehari-hari kerjaannya sama, basically udah enak segala macam. Terus mulailah the next few weeks itu saya mulai ngeliat-liat keadaan. Saya mulai lihat senior saya tuh ngapain sih sehari-hari. Senior saya itu sebetulnya ngapain, dan saya lihat ternyata mereka tuh banyak meeting dengan timnya, delegasi task, mulai scrum meeting yang nge-lead ini bla 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 gitu. Kayaknya waduh, kalau saya nggak belajar kayak gitu ya selamanya bener juga ya, bakal terus menjadi developer biasa gitu. Terus saya ngeliat tech lead saya waktu itu, wah tech lead saya juga keren. Dia itu bener-bener suka interaksi dengan customer. Mungkin customer bisa internal customer, bisa eksternal customer ya gitu. Tapi maksudnya dia selalu ngobrol dengan stakeholder, dengan customer untuk nanya sebetulnya customer tuh makainya gimana sih gitu. Dan waktu itu sih setiap kali si tech lead itu bilang ke kita selalu defensif. Kita bilang, itu yang salah customernya, bukan program kita gitu. Misalnya kayak customernya ini nggak ngerti loh, ini mah customer cuma mesti ngeklik di sini seharusnya udah beres gitu. Something simple like that, tapi kita selalu nyalain ke customer gitu. Dan dari itu juga, karena saya nggak pernah ngomong sama customer, selalu waktu itu KPI atau yang membuat saya bangga itu sesuatu yang products yang technically keren. Misalnya nih contoh paling gampang, waktu itu saya dapat project untuk bikin front end ya, ngurusin front end. Kan waktu itu ada kayak, kita bisa measure kan, kalau di refresh bisa Yahoo Page Speed, kita mau tahu nih kira-kira seberapa cepat loadingnya, apa aja yang berat dan segala macam kan. Nah, buat saya, accomplishment itu kalau bisa nge-finish dari 300 millisecond di-improve jadi tinggal 20 millisecond itu something yang keren banget gitu. Padahal dari sisi customer, hal itu sebenarnya nggak matter gitu buat mereka, yang penting mereka tahu cara ngekliknya, mereka bisa check out dan selesai sebetulnya. Tapi waktu itu saya lebih mementingkan feature-feature ke arah sana gitu, karena nggak pernah ketemu dengan customer lagi seperti itu. Again, dari situ saya belajar, wah kalau saya nggak mau ngomong sama customer, nggak berani get out from my comfort zone untuk mulai start understand from their point of view, ya saya akan bakal gini-gini aja gitu. Terus dari nanti senior saya, terus tech lead, akhirnya ke manager. Saya juga lihat, wah tuh manager saya ini sering banget bikin one-on-one ke setiap bawahannya dia, terus bener-bener ngajakin makan ice cream, bener-bener kayaknya itu, wah gimana ya, dia bisa delegate, terus bisa ngasih review, dan yang penting dia bisa deliver difficult conversation. Misalnya mau ngomongin tentang self-improvement, itu kan susah kan ngomong-ngomong begitu kan, tapi dia bisa ngomong seperti itu. Saya mikir lagi, waduh, kalau saya terus gini-gini aja, mana mungkin jadi manajer suatu hari nanti gitu, bakal gini-gini aja nih gitu. All the way saya liatin satu-satu orang sampai ke CEO-nya. CEO-nya tuh keren banget karena dia background-nya very technical, dia adalah chemical engineer background-nya, tapi dia nge-lead salah satu perusahaan financial terbesar di Amerika. Loh kok bisa gitu? Sudah chemical engineer, bisa nge-lead perusahaan financial lagi, nggak nyambung kan gitu. Kalau perusahaan chemical oke lah, masih nyambung, ini perusahaan financial. Nah, dari situ perusahaan financial tersebut, itu saya ngelihat sebetulnya, in order supaya dia bisa sukses di dalam kerjaannya, dia itu harus benar-benar mengerti nggak cuma dari sisi
background financial, tapi juga harus ngerti dari sisi legalnya, dari marketingnya. Dia juga bisa jualan ke customer, dia benar-benar bisa ketemu dengan investor, dia bisa handle pressure yang segitu luar biasanya dari sekitarnya, dia bisa ngomong sama semua orang. Waduh, kapan saya bisa jadi CEO kalau kayak gitu? Gitu. Benar-benar kayaknya keren banget nih bisa kayak gitu. Nah, dari situ semua saya mulai nyadar, basically kalau kesimpulannya yang mentor saya bilang itu sangat benar. The biggest mistake in life is not about failing, but getting too comfortable. Benar banget. Akhirnya saat itu saya mulai bertekad, how do I change? Gimana caranya saya bisa berubah? Gitu. Gimana caranya saya bisa get better? Nah, di situ saya mulai mempunyai nggak mungkin dong tiba-tiba besok tiba-tiba jadi keren, nggak mungkin gitu. Jadi saya punya satu mission personally yang saya lakukan waktu itu, yaitu saya punya tekad setiap Kamis saya harus berani ngajakin satu orang stranger yang saya nggak pernah ngomong sebelumnya untuk makan siang bareng. Waduh, susahnya amit-amit, dasarnya introvert, mau ngomong apa aja nggak tahu. Dan ini tekad yang sebenarnya memang cukup gila ya. Cukup gila karena orang nggak kenal sama sekali berarti kan harus kenalan dulu. Habis kenalan dulu terus habis itu ngajakin dia makan siang. Supaya tekadnya ini benar-benar terlaksana, saya ngomong ke manajer saya mau taruh di self development plan saya. Jadi supaya nggak cuman pura-pura gitu, benar-benar terjadi, karena tiap minggu pasti di-review. Jadi nggak ngomong sama orang ini gitu kan. Udah deh, nekat aja gitu. Udah benar-benar nggak comfortable banget, nggak tahu mau ngomong apa. Susah banget, asli susah banget. Mulai pelan-pelan ngajakin ngomong ini, nggak kenal, ngajakin ngomong. Akhirnya setelah 1-2 bulan, not so bad, ternyata nggak sesusah yang dibayangkan gitu. Ya maksudnya topiknya sih tinggal, anyway orangnya beda kan, kita ngomong hal yang sama orang yang lain juga nggak ada yang tahu gitu. Jadi pertama kamu dihafalin, lama-lama interesting gitu. Saya bisa ketemu seorang programmer yang ternyata dulunya adalah seorang pendeta. Lu kan asik kan, tiba-tiba bisa ngerti cerita hidupnya dia, bagaimana dia istilahnya itu menemukan passionnya dia, akhirnya dia bisa keluar menjadi seorang pendeta dan menjadi seorang programmer gitu. Terus saya pernah menemukan veteran war. Dia pernah ikut di Vietnam, sekarang jadi project manager. Dia cerita tuh perang di Vietnam dulu kayak gimana. Terus dia ketemu teman-temannya yang meninggal siapa. Wah, serem, dia pernah kena bom, kena tembok. Oh, lucu lah ceritanya gitu. Tapi poinnya adalah mereka semua tuh is just a human being gitu. Mereka semua tuh seberapa levelnya, seberapa tingginya mereka, seberapa rendahnya mereka di suatu perusahaan, mereka juga minum air yang sama dengan kita gitu. Mereka juga makan makanan yang sama. Mereka juga menghirup udara yang sama dengan kita. Jadi mereka adalah sama dengan kita. Kalau misalnya mereka aja bisa, kenapa kita nggak bisa gitu? Itu selalu pertanyaan yang selalu kita harus pikirkan gitu. Nah, setelah itu secara nggak langsung ternyata sudah berjalan 3 bulan, 4 bulan, dan ternyata sampai 2 tahun berlalu. Dan saya tiba-tiba jadi kenal banyak banget orang di satu perusahaan itu. Dan semua orang tahu kalau memang it's my mission to change myself, dan ternyata tuh malah beberapa orang malah ikut-ikut dengan cara yang sama, mulai nyoba-nyoba. Jadi yang untung si restoran pinggir-pinggir situ sih tiba-tiba rame gitu. Nggak, tapi poinnya adalah dalam 2 tahun itu kalau saya boleh lihat impact-nya itu luar biasa di dalam diri saya sendiri. Dalam 2 tahun itu saya dapat promosi 3 kali. Terus sampai akhirnya saya bisa kenal sama semua orang, sampai akhirnya saya decided untuk keluar dari perusahaan itu untuk bikin perusahaan sendiri. Itu juga sama. Emang gampang, udah dapat salary yang enak, tiba-tiba keluar untuk bikin perusahaan sendiri nggak menentu. Balik lagi, is the comfort zone yang saya berani untuk lompat keluar gitu. Terus setelah bikin perusahaan sendiri, of course ada yang gagal, ada yang sukses, macam-macam, sudah lumayan stabil. Tahun lalu saya decide untuk ke Indonesia. Itu juga lebih jam lagi gitu sebetulnya, masih nggak menentu, semuanya nggak jelas. Tapi akhirnya saya kembali ke Indonesia gitu untuk getting out from my comfort zone, untuk keep developing myself gitu. Akhirnya setelah di Indonesia, ya saya jalan di loket, dan saya sangat bersyukur banget kalau hari ini mimpi saya waktu di Amerika itu tercapai gitu. Saya bisa menjadi seorang CEO gitu di suatu perusahaan IT startup. Padahal kan it's easy for me untuk just itulah ngambil CTO job aja lah, lebih gampang gitu. Karena CEO jauh lebih susah gitu, lebih banyak pressure segala macam. Dan saya getting out from the comfort zone, dan dari situ semua itu saya nggak mungkin bisa sampai hari ini kalau saya nggak berani ngambil dari comfort zone itu.
Jadi hari ini sih saya nggak mau ngomong banyak, saya nggak mau cerita tentang mungkin ngasih banyak poin, saya cuma mau bawa poin satu itu aja supaya nancep ya gitu. Kalau apa yang mentor saya bilang itu sangat benar. The most dangerous thing in life itu adalah getting not to fail, tapi adalah getting too comfortable. Jadi saya mau berharap mudah-mudahan ini semua terutama para graduates ini bisa make a real positive impact. Jangan sampai kalian berasa berkecil hati, oh cuma suatu programmer biasa gitu, atau mungkin cuma apapun itu. Karena kalau seorang geek kayak saya aja bisa, kenapa kalian nggak bisa gitu. Jadi congratulations, wish you all the best. Of course kita hiring, jadi let's talk after this. Thank you.